Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Salam kenal, saya Setiorini, founder Rajut Studio Indonesia. Di Instagram mungkin teman-teman biasa mengenal dengan rajutstudio.id. Alhamdulillah ya, ini ada kesempatan saya untuk Bismillah ya, memulai membuat channel khusus ya, Rajut Studio Indonesia ini untuk berbagi ilmu, sharing ya, tentang seluk-beluk merajut dan lain-lain. Nah, kebetulan nih di Rajut Studio Indonesia, kami memulainya dengan membuat tas rajut dari kantong kresek atau kantong plastik. Seperti ini nih contohnya. Nah, ini dari kantong plastik beneran ya. Tuh lihat, cantik banget. Nah, untuk hasil-hasil yang lain teman-teman bisa lihat di Instagram rajutstudio.id. Di sana ragamnya banyak sekali, warnanya juga banyak. Nah, tas rajut ini tentu bahan dasarnya adalah benang, dan benangnya berasal dari kantong plastik. Dan banyak teman-teman yang penasaran banget nih, bagaimana sih caranya membuat benang dari kantong plastik sehingga bisa menghasilkan tas-tas rajut yang cantik seperti ini. Nah, benang-benang yang akan dibuat tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini semuanya dari kantong plastik. Nah, selain cara membuat benangnya, teman-teman juga banyak yang penasaran bagaimana sih memintalnya bisa serapi dan sebulat-bulat ini. Berbicara tentang kantong plastik sekarang. Kantong plastik, saya zero waster, jujur ya, saya juga sedang menggalakkan bagaimana kita mengurangi sampah. Nah, namun kebanyakan dari kita selama ini terpaku pada kantong plastik saja. Jadi saya merajut kantong plastik ini juga sekaligus campaign atau kampanye ya tentang hidup minim sampah. Nah, kesalahan masyarakat kita adalah kalau zero waste, kalau hidup minim sampah berarti say no to plastik. Nah, padahal plastik itu jujur ya manfaatnya banyak untuk kehidupan kita. Namun, mindset yang salah nih. Mindset yang salah bahwa sampah identik dengan plastik. Padahal yang menyebabkan sampah terbesar di dunia ini adalah single use product. Kebetulan produk-produk sekali pakai itu adalah bahannya plastik. Contoh ya, kantong plastik itu sendiri, yang kedua gelas-gelas plastik, masker sekali pakai, pembalut sekali pakai, popok sekali pakai, kemasan-kemasan beli makanan yang sekali pakai, semuanya itu adalah penyumbang sampah terbesar. Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, kalau kita mulai membuat mindset bahwa stop untuk membeli produk-produk yang single use product, sekali pakai langsung buang. Nah, saya buktikan bahwa contoh nih kantong plastik. Nah, kantong plastik saya jadikan tas. Ini hasilnya sangat cantik dan bisa digunakan bertahun-tahun dan akhirnya nggak nyampah deh. Dan justru tas rajut dari kantong plastik ini selain bahan yang mudah didapat bagi teman-teman, harganya tentu lebih murah ya dari benang rajut pada umumnya. Benang rajut pada umumnya juga seperti nilon, itu juga kandungannya plastik, ya kan? Banyak bahan-bahan benang rajut berbahan dasar plastik juga banyak. Kemudian dalam pembuatannya dia sangat menghemat energi. Contohnya, ini kan hanya menggunakan alat pen, jarum rajut sama gunting itu aja ya alat yang digunakan. Nah, ini karena handmade otomatis dia tidak membutuhkan listrik ya kan, mesin kayak mesin pemotong. Misalnya kayak tas-tas dari kulit sintetis itu juga kandungannya banyak plastiknya. Justru dia limbahnya juga sangat berbahaya tuh. Banyak, artinya limbahnya juga sangat banyak. Contoh, dia butuh mesin pemotong, kemudian mesin jahit, butuh listrik, dan tidak semua orang bisa memproduksi tas seperti itu karena membutuhkan bahan dan modal yang cukup besar. Tapi dengan tas rajut dari kantong plastik ini,
sederhana, simple, namun kita bisa menghasilkan karya seni yang sangat luar biasa dan bisa bermanfaat. Contohnya ini nih, harganya berkisar antara 300 sampai 350 ribu, apalagi kalau sudah di packaging dengan kemasan yang cantik gitu. Oke, nggak usah lama-lama deh. Ayo kita mulai saja bagaimana cara membuat benang rajut dari kantong plastik. Ya, kita mulai. Tentu cara membuatnya pertama teman-teman membutuhkan kantong plastik. Bagi teman-teman pemula yang hanya untuk ingin berlatih di rumah, teman-teman bisa menggunakan kantong plastik bekas. Ini kebetulan saya ada satu ya yang bermotif seperti ini. Nah, silakan. Tapi kalau bisa jangan yang kecil banget. Jadi kantong plastiknya yang sedang seperti ini. Semakin besar kantong plastik, maka akan menghasilkan benang yang semakin panjang. Semakin kecil, maka benang yang dihasilkan semakin pendek. Namun jangan khawatir, itu ada teknik saat merajut sehingga dia bisa tersambung dengan baik dan bisa menghasilkan sebuah produk. Nah, ini kalau saya karena saya udah produksi cukup banyak ya, dan memang niatnya membuat tas, maka saya biasanya menggunakan kantong-kantong plastik yang baru. Ini kebetulan ada coklat, sangat langka ya kantong plastik warna coklat. Baik, kita mulai saja sekarang menggunakan kantong plastik bekas. Mungkin teman-teman nanti bisa ikuti di rumah pelan-pelan. Baik, kita langsung saja ya. Ya, jadi teman-teman, pertama kita rapikan plastik seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Yang penting area ini aja. Teman-teman bisa melihat ya, jadi dilipat rapi seperti ini, bagian kanan dan kirinya, lalu bentangkan seperti ini. Alatnya hanya gunting saja. Nah, yang pertama kita lakukan adalah teman-teman menggunting bagian ujung bawah dan atas plastik agar ini terbuka ya, seperti ini. Ya, lalu bagian atasnya ini lurus datar ya dari pegangan kantong plastiknya ini. Kita potong sampai ujung. Ya, seperti ini. Jangan lupa sampahnya dikumpulkan, nanti digabungkan dengan sampah plastik lainnya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa membukanya, lipatannya menjadi lebih lebar. Nah, dia menjadi lebih lebar. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu lipat menjadi dua bagian. Lipat menjadi dua bagian seperti ini. Lipat kembali. Nah, setelah itu bagian yang paling bawah jangan sampai double ya. Bagian yang paling bawah kita biarkan, lalu bagian atasnya kita lipat. Seperti ini. Nah, setelah kita lipat, lalu kita gunting sesuai selera kita. Kalau misalnya kita ingin membuat benang yang tebal, berarti ya lebih besar-besar. Tapi kalau kita ingin membuat benang yang kecil-kecil, berarti kecil-kecil saja. Untuk benang secara umum sih saya gunakan sekitar 2 cm ya. Kita potong seperti ini. Dikira-kira saja ya teman-teman. Kalau masih belum yakin boleh pakai penggaris ditandain, tapi kalau sudah terbiasa bisa dikira-kira. Itu selebar 2 cm, sorry. Seperti ini. Jadi pastikan ya, putus bagian atasnya ini terputus semua. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita buka. Hasilnya akan seperti ini. Hanya bagian ujung saja yang menyatu. Yang lainnya adalah berumbai-rumbai seperti ini ya.
Selanjutnya, tangan kita masuk ke bagian dalam. Seperti ini. Nah, tangan kita banyak seperti ini. Lalu kita gunting bagian yang tadi kita potong, namun dengan cara menyerong. Jadi ini ke sini. Yang pertama dari luar ke titik batas potongan pertama. Serong ya teman-teman, serong seperti ini. Kita coba dari yang pertama kali. Nih, satu, dia lepas seperti ini. Lalu dua, serong ketemu bagian ujung depannya. Ini kan serong ya, bisa dilihat. Lagi ketemu bagian ujungnya. Selesaikan sampai habis. Nah, serong inilah yang membuat dia benangnya tidak putus. Nanti bisa memanjang. Ya. Ulangi, lanjutkan sampai habis. Pelan-pelan saja ya teman-teman, kalau masih baru pertama kali membuat. Ya, yang terakhir, nah ini paling batas terakhir, serong ke ujung atasnya. Oke, jadilah dia benang. Jadi ini panjang terus, dia tidak putus sampai ujungnya. Mungkin lebih dari 4 meter ya. Padahal kantong plastik yang sangat kecil. Teman-teman bisa bayangkan kalau seandainya kantong plastiknya itu panjang lebar. Maka semakin panjanglah benang ini. Nah, caranya jangan hanya dihambur seperti ini, kita butuh dipintal. Pemintalnya tidak perlu alat, hanya kita gulung saja menggunakan jari kita sambil kita menarik, bukan ditarik ya, tapi lebih tepatnya kan ini bentuk pita, nah supaya dia bisa berbentuk seperti benang. Kita gulung saja Pak menggunakan jari-jari tangan kita. Nah, seperti ini. Kalau sudah, gulung lagi sampai dia membentuk pintalan benang. Kalau saya pintalannya bulat, bisa rapi, bulat dan besar karena memang benangnya panjang-panjang dari plastik yang besar-besar, dan satu gulungan itu bisa 2 sampai 3 plastik. Nah, seperti ini sampai selesai. Nanti kalau ada plastik lagi, gulungkan lagi ke sini sehingga pintalannya menjadi besar. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya. Ini hanya dari satu kantong plastik. Nah, ini saya dari beberapa kantong plastik. Nah, ini dari beberapa kantong plastik tapi lebih besar. Jadi beginilah cara memintalnya. Teman-teman bisa menggulungnya dari beberapa kantong plastik sehingga bisa menghasilkan benang yang pintalannya besar seperti ini. Sangat mudah bukan? Nah, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Ya teman-teman, itu tadi teknik atau cara membuat benang rajut dari kantong plastik. Jadi untuk belajar teman-teman bisa menggunakan kantong plastik bekas yang ada di rumah ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara merajut tas dari kantong plastik ini, jangan lupa untuk menyaksikan terus video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe, kemudian like dan komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rajut Studio Indonesia. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.